sekarang begitu pentingnya kitab Daniel dan kitab Wahyu itu dalam apa? Dalam nubuatan. Dan kita akan mencoba melihat ya. Kita akan mencoba melihat kenapa ya. Kenapa kitab Daniel ini pertama-tama kita akan bahas ya. Kenapa kitab Daniel itu harus dimeteraikan, sedangkan kitab Yohanes itu sejak semula itu sudah tidak diminta untuk apa? Jangan dimeteraikan. Ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan apa? Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Di kitab Daniel tadi kita sudah lihat ya, dikatakan kitab Daniel itu harus ditutup, dimeteraikan ya. Dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan melidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Sedangkan dalam Wahyu 22 ayat 10 dikatakan lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah apa? Sudah dekat. Jadi ada hanya 2 kitab dalam Alkitab. Hanya 2 kitab dalam Alkitab yang banyak berbicara dengan kata-kata intinya, kata kuncinya itu adalah meterai. Ya. Kitab Wahyu 22, Wahyu pasal 5 berbicara tentang meterai-meterai yang dibuka. Jadi ada begitu banyak berhubungan sekali, karena kedua kitab ini adalah dengan kitab Yeskiel, tapi kitab Yeskiel itu tidak sebanyak nubuatannya itu seperti kitab Daniel dan kitab Wahyu. Tapi kedua kitab inilah yang merupakan tulang punggung kitab nubuatan di dalam Alkitab. Inilah kitab nubuatan, dan kedua-duanya itu berhubungan dengan akhir zaman. Yang satu sudah disampaikan di kitab Perjanjian Lama, tapi karena belum untuk orang-orang zaman itu, makanya dimeteraikan. Sedangkan kitab Wahyu adalah untuk orang-orang di akhir zaman, ya, di akhir zaman. Tapi mari kita lihat persamaan yang cukup menarik antara Daniel dan Yohanes. Daniel penulis kitab Daniel, dan Yohanes kekasih itulah penulis kitab Wahyu. Kenapa? Kedua-duanya itu berada di pengasingan, saudara. Mereka di exile. Daniel itu bukan di tanah kelahirannya, dia bukan di tanah Palestina, tapi dia berada di mana? Babylon. Dan kemudian Babylon jatuh di tangan Medo Persia. Dia masih bersama dengan orang-orang Medo Persia di daerah Babylon tersebut, ya. Sedangkan Yohanes, di pengasingan juga dia, di mana? Di Pulau Patmos, ya. Dan itulah. Dan kedua-duanya kita lihat adalah menerima wahyu ilahi, dan wahyu ilahi itu bukan tentang apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel di zaman Daniel atau orang-orang umat-umat Kristen di zaman Yohanes, bukan. Itu berhubungan dengan apa? Akhir zaman yang masih apa? Masih ada di depan mereka. Bukan sesuatu yang apa? Nubuatan-nubuatan itu bukan sesuatu yang hanya dimulai dan berakhir di zaman mereka, tidak. Di zaman Daniel mungkin bolehlah kita katakan nubuatan mulai dari apa? Dari kepala emas, yaitu zamannya Babylon, di zaman daripada Nabi Daniel sendiri. Tapi itu ujung-ujungnya kemana kalau Anda melihat Daniel pasal 2? Ujung-ujungnya adalah apa? Kerajaan, 10 kerajaan, ataupun setelah Romawi ada 10 kerajaan, kemudian datangnya kerajaan batu, kerajaan Allah. Kita bisa lihat itu dalam Daniel pasal 2. Demikian juga dengan apa? Apa yang diterima oleh Yohanes adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari, bukan di zaman Yohanes, ya. 7 kutuk yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, itu terjadi jauh di depan apa? Jauh di depan daripada Yohanes sendiri. Jadi keduanya menerima wahyu ilahi tentang akhir zaman. Dan berikutnya kita juga bisa lihat bahwa keduanya itu dibantu oleh malaikat penerjemah atau malaikat yang menyatakan pada mereka apa arti daripada apa? Penglihatan-penglihatan mereka. Diinterpretasikan, ada sebagian yang diinterpretasikan, dinyatakan kepada apa? Daniel, dan demikian juga dengan kepada apa? Yohanes. Ada yang membantu mereka, karena kalau tidak, mereka tidak sanggup. Mereka tidak akan pernah sanggup menerjemahkan atau mengartikan apa yang mereka terima, penglihatan-penglihatan tersebut. Nah, kemudian kita dapat lihat persamaan yang keempat, ya, bahwa keduanya itu kemudian dapat bertemu langsung dengan seseorang yang menjadi sumber penglihatan mereka, ya. Baik Yohanes maupun Daniel sama-sama melihat bertatapan muka dengan dia yang memberikan apa? Memberikan wahyu tersebut atau penglihatan tentang akhir zaman tersebut. Namun ada sedikit perbedaan, ya. Salah satu perbedaan tentu saja bahwa Kristus yang telah bangkit menampakkan diri kepada Yohanes pada awal karir kenabiannya, atau pada saat dia sebagai nabi, artinya dia menerima penglihatan dari Allah. Jadi Yohanes sebelum dia mulai apa saja, itu Wahyu 1 ayat 12 sampai 18 bicara
itu apa? Pada saat dia mulai menerima penglihatan akhir zaman, itu di awal daripada penglihatan-penglihatannya. Sedangkan bagaimana dengan Daniel? Daniel bedanya itu bukan di awal tapi di akhir. Sementara Daniel bertemu dengan pribadi yang menyerupai manusia atau Kristus menjelang akhir kehidupan dan apa? Pelayanannya. Menjelang akhir. Jadi ini memang menunjukkan bahwa kitab Daniel dan kitab Wahyu itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa apa? Peristiwa-peristiwa akhir. Dan Yohanes sudah berada di akhir daripada apa ya? Selain dia tentu saja penulis terakhir dari kitab Perjanjian Baru. Nah, menjadi pertanyaan kembali kepada kita, kenapa nubuatan itu dimeteraikan di zamannya Daniel? Apa nggak diperlukan orang-orang di zaman Daniel? Nanti kita lihat ya, kenapa dikatakan meteraikanlah kitab suci sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan apa? Bertambah. Ya, jadi alasannya dimeterai atau ditutup adalah bahwa penglihatan dalam kitab Daniel itu tidak relevan. Tidak relevan bagi orang-orang di zaman Daniel. Ya. Karena kebutuhan mereka itu bukan untuk apa? Kebutuhan menjelang kedatangan Yesus yang keberapa? Yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang pertama saja belum. Ya. Zaman Daniel kan Yesus datang pertama itu belum. Jadi kalau mereka harus memiliki pengetahuan tentang kedatangan Yesus yang kedua, sedangkan pemahaman untuk kedatangan Yesus yang pertama saja orang-orang di zaman Yesus saja, murid-murid Yesus saja, ya istilahnya kelimpungan, nggak bisa mengerti tentang pelayanan kedatangan Yesus, apalagi kalau di zaman Daniel langsung mau dikasih tahu tentang apa yang akan terjadi kepada kedatangan Yesus di kedua kali. Sedangkan Yesus saja di kedatangan pertama belum dipercayai, belum diyakini, apalagi kalau orang-orang di zaman Daniel itu mau dibilang tentang kedatangan Yesus di zaman kedatangannya yang kedua. Jadi Anda lihat di sini, kedatangan Yesus yang pertama saja banyak yang tolak, bahkan murid-murid tidak mengerti. Apalagi nanti orang-orang di zaman Daniel, kalau Daniel berusaha untuk memberikan pengertian kepada mereka tentang apa yang terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi itulah sebabnya ditutup. Kenapa? Karena dalam penglihatan kitab Daniel itu tidak relevan bagi orang-orang di zaman Daniel. Karena penglihatan itu berhubungan dengan akhir zaman yang masih jauh di depan masa atau waktunya mereka. Nah, kalau kita lihat ya, itulah sebabnya kalau kita lihat juga di dalam kitab apa? Di dalam kitab Wahyu baru kita lihat mulailah ada gulungan-gulungan kitab yang dibuka, dan kemungkinan juga gulungan kitab yang dibuka itu adalah yang dibuka juga dibaca kembali dibaca kembali dengan satu pepandangan yang baru. Itulah dilakukan oleh Yohanes mungkin di Pulau Patmos ya. Dalam Wahyu 5 Yohanes bahkan melihat gulungan kitab yang bermeterai 7 yang hanya Kristus layak untuk membukanya, dan pada saat itu dibuka oleh Kristus. Itu dalam Wahyu 5. Dalam Wahyu 5 Yohanes lihat itu ya. Jadi itulah sebabnya di sini kita bisa melihat bagaimana nubuatan Daniel itu yang dimeteraikan di zaman Daniel itu dibuka kembali dengan supaya pemahaman pengetahuan tentang kitab Daniel itu dapat lebih ini ya rupanya dikatakan oleh Daniel. Ini rupanya yang dikatakan oleh Daniel. Baru mereka memahami pada saat itu. Jangan sampai pengetahuan itu terlalu membuat orang itu seperti kelelep, orang bilang ya, seperti terendam karena gitu banyak itu ya. Jadi Tuhan mau supaya kita memahami, bukan supaya kita jadi lebih pusing, bingung kalau itu harus dibuka di zaman daripada Daniel. Jadi kita lihat dalam Wahyu 5 baru itu kitab-kitab itu dibuka ya. Dan sebagian dari gulungan kitab Daniel itu diungkapkan melalui Yohanes kepada jemaat. Dalam hal itu dicatat dalam Wahyu 12 sampai Wahyu 22 ayat 5. Jadi pemahaman. Jadi Nabi Amos sendiri sudah berkata banyak orang akan menyelidiki, pengetahuan akan bertambah ya. Itu juga sehubungan dengan pengetahuan tentang apa yang Tuhan sudah tuliskan kepada Nabi Daniel. Nah, gulungan kitab ini menyangkut hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi umat Allah sehubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Ya, itu yang dinyatakan ya, bermanfaat bagi umat-umat Allah. Nah, sekarang baru setelah semua itu, setelah Yesus sudah datang di kali yang pertama, Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke dalam kerajaan surga, dan rasul-rasul kemudian sudah bisa menulis bahwa Yesus itu adalah pemenuhan daripada nubuatan-nubuatan perjanjian lama.
bahwa Yesus itulah nubuatan daripada Daniel pasal 9 ayat 27, bahwa perjanjian Allah akan diberikan kepada banyak orang. Disitulah baru mulai mereka melihat, oh inilah yang dipahami dari kitab Daniel. Dan setelah itu kepada Yohanes, Kristus katakan apa? Jangan meteraikan. Jangan meteraikan perkataan nubuat dari kitab ini. Perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sekali lagi kita tekankan kembali bahwa nubuatan Daniel tidak akan terlalu bermanfaat untuk umat Tuhan di zaman Daniel. Tetapi bersamaan dengan kitab Wahyu, maka nubuatan Daniel itu akan sangat bermanfaat untuk saudara dan saya. Untuk sangat bermanfaat bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman. Ya. Tidak heran Ellen White dalam buku Gospel Workers halaman 148 dia katakan apa? Nubuatan-nubuatan Daniel dan kitab Wahyu harus dipelajari dengan seksama. Dan dengan sehubungan dan sehubungan dengan itu kata-kata apa? Harus dipelajari apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pada saat kita mempelajari kitab Daniel dan Wahyu, yang kita pusatkan kata atau tokoh utama yang harus menjadi pusat perhatian kita itu bukan kepausan, bukan Presiden Amerika Serikat, tapi yang harus kita utamakan itu siapa? Lihatlah Yesus Kristus. Lihat Yesus Kristus yang ada, yang merupakan inti daripada pengajaran kitab Daniel dan Wahyu. Dan tadi malam kita sudah bahas bagaimana kata-kata yang sering diulangi dalam kitab Wahyu itu bukan 666. 666 itu cuma muncul sekali, atau Babel atau apa. Yang paling banyak muncul dari kitab Wahyu itu adalah apa? Yaitu anak domba Allah. Itulah sebabnya pada saat kita membuka kitab Daniel dan kitab Wahyu, kita fokus kepada apa yang Yesus akan lakukan, anak domba Allah. Fokus kita bukan kepada Kristus. Ya, seringkali ya orang-orang dengan konspirasi teori fokusnya bukan kepada Kristus, tapi lebih berfokus pada krisis. Nah, tentu saja boleh sedikit ya, tapi tidak terlalu perlu ya. Misalnya dalam Testimonies to Minister and Gospel Workers halaman 112 ini dikatakan juga oleh Ellen White, dikatakan bahwa perlu ada studi pembelajaran yang lebih seksama tentang firman Allah, khususnya kitab Daniel dan Wahyu, harus mendapat perhatian yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah pekerjaan kita. Kita harus sekarang waktu kita fokus pada kitab Daniel dan Wahyu. Apa kenapa? Kita mungkin tidak perlu banyak bicara. Nggak perlu kita banyak bicara dalam beberapa hal sehubungan dengan kekuasaan Romawi dan kepausan. Jadi kalaupun kita mau bahas tentang Daniel dan Wahyu tanpa harus menyinggung tentang apa yang paus sedang buat, apa yang gereja Romawi sedang buat saat ini, it's okay. Ya. Kita tetap dapat membahas, tapi seringkali kita pikir, aduh, siapa nih bahas nubuatan? Oke, nubuatan dari mana? Oh, Alkitab. Aduh, kalau cuma dari Alkitab kita udah pada tahu. Tapi coba kita bahas katanya, kalau kita bisa bahas tentang apa yang paus sekarang sedang apa? Lakukan di kiri dan di kanan. Wah, itu seakan-akan lebih apa? Lebih sensasional daripada belajar firman Tuhan tentang apa? Tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Jangan kita lupakan tentang apa? Yang utama pada saat kita mempelajari akhir zaman adalah belajar dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Boleh sedikit-sedikit kita sebut tentang kepausan. Saya juga singgung-singgung sedikit ya. Singgung-singgung sedikit tentang Christian nationalism, tentang Sunday Law atau Blue Law di Amerika Serikat. Tapi fokus utamanya itu dari mana pertama-tama? Fokus utamanya dari kitab Daniel dan kitab apa? Dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Supaya kita bisa melihat ya apa yang betul-betul sedang terjadi sesuai dengan yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi kita mungkin tidak perlu banyak bicara dalam beberapa hal sehubungan dengan kekuasaan Romawi dan kepausan. Tetapi kita harus memperhatikan apa yang telah ditulis oleh para nabi dan rasul di bawah ilham Roh Kudus Allah. Roh Kudus telah membentuk berbagai hal, baik dalam pemberian nubuatan maupun dalam peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Dengan mengajarkan tujuannya apa? Bahwa manusia jangan ditonjolkan, jangan kita menonjolkan diri kita. Seringkali pada saat saya berbicara dengan teman-teman saya, saya pernah katakan ya, teman saya di Ethiopia, senang sekali dia nonton video-videonya Walter Fifth dan lain sebagainya itu ya. Dan pada saat dia bilang, pada saat setelah dia nonton segala macam video-video daripada Walter Fifth, Fight atau Fit, ya. Dia kemudian katakan, kamu Neterantung, Anda tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh Freemason sekarang. Hebat sekali mereka.
itu banyak sekali bicara tentang konspirasi-konspirasi teori, terus terang saja. Ya, konspirasi-konspirasi teori. Dan apa masalahnya dengan konspirasi teori? Banyak konspirasi teori. Orang-orang Advent sering katakan, waduh ini Yesus akan datang pada saat terjadinya milenium tersebut pada tahun 2000 lalu itu, waduh itu akan kekacauan dunia yang menjelang kedatangan Yesus. Mereka pindah dari rumah mereka, pergi ke gunung-gunung dan lain sebagainya. Dan setelah itu tidak jadi apa-apa. Apa yang terjadi? Ya, kecewa kan mereka, malu sendiri. Ya, malu sendiri, kecewa, akhirnya tidak kuat dalam iman justru. Konspirasi-konspirasi teori tidak akan membawa kita dalam kekuatan iman. Kekuatan iman kita itu dari firman Tuhan. Dan apa yang Roh Kudus akan bentuk dalam sikap dan kehidupan kita. Bukan apa yang kepausan sekarang sedang buat di sana di Romawi, apa yang sedang terjadi. Itu mungkin merupakan satu hal yang dapat terjadi, tapi bukan itu kekuatan kita. Seperti teman saya dikatakan, kamu nggak tahu nih tentang apa yang Paulus buat, kamu nih pengetahuanmu masih cetek istilahnya ya, secara tidak langsung dia katakan gitu kepada saya. Ya. Tapi bagi saya katakan kepada dia, my brother, tolong lihat. Ya. Tolong lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan dikatakan oleh pena inspirasi ya. Biarlah ya Pak, manusia itu jangan ditonjolkan. Ya. Yang ditonjolkan itu adalah Roh Kudus yang telah menuliskan kitab Daniel dan kitab Wahyu dan membawa kita untuk memahami peristiwa-peristiwa apapun yang akan terjadi ya. Dan semua itu akan yang ditonjolkan sekali lagi apa? Kristus. Itulah sebabnya dikatakan apa? Dengan mengajarkan bahwa manusia jangan ditonjolkan, tapi harus disembunyikan di dalam Kristus. Pada saat kita mempelajari nubuatan-nubuatan, ini prinsip-prinsipnya ya. Jangan kita masuk kepada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah seperti dapat saya katakan eskatomania, maniak terhadap eskatologi ya. Eskatologi adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman, eskatologi ya. Logia wisdom tentang apa? Peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi itulah eskatomania. Mania artinya maniak gitu ya. Jadi itulah eskatomania adalah fokus obsesif yang tidak alkitabiah. Ya kalau fokus kita terhadap Alkitab oke, tapi sekarang interpretasi Alkitab itu kita langsung kembangkan lebih obsesif. Oh, kita melihat di mana ini ada tanda 66 di chip-chip yang baru muncul di kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, eskatomania membawa kita fokus pada fokus yang obsesif yang tidak alkitabiah pada peristiwa akhir zaman. Kita akan berspekulasi terus-menerus tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi kiri kanan. Ya, ini lihat ini sedang dibuat paus nih lagi terbang, oh paus lagi sakit, paus lagi gini-gini. Penekanan berlebihan pada tanda-tanda akhir. Ya, tanda-tanda itu semua, lihat ya. Kita boleh saja sebut, Yesus saja bicara tentang tanda-tanda kedatangannya, tapi tanda-tanda kedatangannya itu adalah untuk menunjukkan kepada kepastian kedatangannya. Bukan menjadi satu tanda untuk kita lihat mana waktu yang tepat bagi Yesus akan datang ya. Jadi seringkali mereka melihat setiap detail peristiwa besar dunia yang sedang terjadi sebagai pemenuhan langsung daripada nubuat. Kita melihat general, kita bisa melihat ya. Kita harus melihat bahwa betul kita bisa sebut bahwa sekarang keadaan memang semakin berbeda. Alkitab kan sudah katakan ya, akan terjadi tanda-tanda yang dahsyat di alam. Orang-orang akan ketakutan. Betul, kita bisa bilang tentang gempa bumi yang semakin hebat dan lain sebagainya. Tapi bukan kemudian kita mulai, ini tandanya 2 tahun depan nih Yesus sudah mesti datang. Kalau enggak, kita semua habis karena gempa bumi sudah akan menghancurkan kita. Atau hurricane ataupun typhoon akan melenyapkan kita dan lain sebagainya. Bukan. Jadi itu boleh kita sebut, tapi jangan itu menjadi satu obsesi kita ya. Obsesi kita. Kita terobsesi bahkan dengan waktu daripada kedatangan Yesus ya. Waktu. Jadi energi kita habiskan, waktu kita habiskan secara tidak proporsional untuk memprediksi kapan akhir zaman itu akan terjadi daripada kita berfokus pada firman Tuhan dan apa sesungguhnya tujuan daripada apa? Apa sesungguhnya tujuan daripada nubuatan-nubuatan ini dituliskan? Apa tujuannya? Tapi kita terobsesi. Wah, kita punya satu ilmu nih yang bahkan Pendeta Rantung sendiri nggak tahu nih ilmunya nih. Ya, yang saya baru nonton dari videonya Walter Fitz dan lain sebagainya. Jadi itu hati-hati ya. Yesus selalu ya. Yesus memperingatkan agar kita tidak berspekulasi tentang kedatangannya. Walter Fitz dia sudah katakan nubuatannya bahwa Yesus akan datang 2030-an lah. Kalau Anda melihat video-video terakhirnya ya, itu dia katakan. Tapi ini kan bertentangan dengan firman Tuhan ya.
Katakan dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Gantinya kita terobsesi dengan tanggal atau tanda. Kita harus didorong, orang Kristen harus didorong untuk hidup setia dan selalu siap. Ini yang dua sikap pertama nih. Yang sikap kedua adalah eskatofobia. Ini lawan daripada eskatomania. Wah, daripada kita pusing-pusing, takut-takut, ya kita senang-senang aja lah. Gak usah pikir-pikir tentang kedatangan Yesus. Ya. Masih jauh kok datangan Yesus itu, nggak ada. Atau mungkin bukan zaman kita, nggak usah kita perhatikan ya, kedatangan. Itulah yang menyebabkan adanya eskatofobia, rasa takut atau menghindari diri kita dari pembahasan tentang peristiwa akhir zaman. Kita dapat menolak atau bahkan meremehkan ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang apa? Akhir zaman. Kita merasa kewalahan, merasa cemas, takut ketika memikirkan masa depan tentang penghakiman Tuhan, ya. Sehingga kebenaran Alkitab itu diabaikan dan kita menjadi tidak siap, ya. Ini kenapa? Karena ini tidak seimbang, ya, dikata lagi. Adanya ketidakseimbangan yang terjadi. Adanya ketidakseimbangan dari perspektif yang kita miliki. Kita harus mengetahui bahwa Alkitab mengajarkan bahwa sikap Alkitabiah yang tepat terhadap nubuatan itu adalah kita memiliki harus ada kewaspadaan. Tetap berjaga-jaga secara rohani dan bersiap. Seperti dikatakan dalam Matius 24 ayat 42. Jangan kita tertidur seperti 5 wanita yang bodoh. Gadis yang bodoh. Kita dapat bersiap-siap. Walaupun kadang-kadang tertidur juga ya. Tapi kita harus selalu berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangan Yesus. Ya. Kita memiliki pengharapan. Titus 2 ayat 13 mengetahui bahwa inilah tujuannya. Sikap Alkitabiah adalah bahwa kita mengetahui bahwa kedatangan Kristus adalah sumber pengharapan, bukan apa? Ketakutan. Ya. Dan ini terjadi kenapa? Kalau kita memikirkan tentang who is coming, siapa yang datang, bukannya what is coming, apa yang akan datang. Ini beda sekali antara apa dan siapa. Banyak orang yang dengan konspirasi teori memikirkan tentang apa yang akan datang. Oh, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Siapa yang mau buat ini? Sedikit lagi nih karena adanya cryptocurrency, ya, adanya Bitcoin, maka New World Order akan jadi dan lain sebagainya. Waduh, kalau sampai Pendeta Rantung nggak tahu, Pendeta Rantung ilmunya tuh cetek tuh kalau nggak sampai tahu tentang itu ya. Jadi banyak yang fokusnya itu kepada apa yang akan terjadi. Bitcoin akan menguasai perekonomian Amerika dan lain sebagainya, dunia. Jadi, dan ini membuat apa itu tentu saja dapat terjadi. Tapi fokus daripada yang Alkitabiah terhadap nubuatan itu bukan terhadap apa yang akan datang, tetapi terhadap siapa yang akan datang. Yang akan datang tuh Yesus. Itu yang menjadi fokus kita. Pada kalau kita fokusnya kita bersiap dengan kedatangan Yesus, mau Bitcoin mau jadi atau tidak jadi. Kalau saya hanya fokus bahwa kalau Yesus tuh nggak akan datang sebelum Bitcoin itu menjadi currency atau mata uang dunia yang di New World Order dan lain sebagainya. Ya, itu boleh kita sedikit bahas, kita ketahui, tapi jangan menjadi fokus. Jangan menjadi fokus daripada pembahasan kita atau pembelajaran kita tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Jadi pengharapan kita adalah bahwa mengetahui bahwa kedatangan Kristus adalah sumber pengharapan dan bukan ketakutan. Dan berikutnya, kita akan memiliki hidup dengan tujuan. Ya, dengan tujuan. Tujuannya apa? Seringkali yang tujuannya adalah yang terjadi. Ya, ingat perkataan tadi ya, bahwa kita diminta untuk apa? Jangan menonjolkan manusianya. Tapi seringkali terjadi pada saat kita ingin mendengarkan berita-berita terbaru tentang what is coming, apa yang datang, maka kita sedang menantikan video-video berikutnya, ya, penerangan-penerangan berikutnya yang bombastis dari Walter Fifth dan konspirasi teori lainnya. Ya. Dan itu yang kita nantikan, mana ini berita terbaru tentang kepausan yang akan terjadi. Tidak. Hidup dengan tujuan apa? Hidup kita adalah dengan setia. Kita dengan merendahkan hati dan diri kita untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Itulah yang dinyatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11-12. Jadi fokus kita itu adalah eskatologi yang Alkitabiah. Ya. Pembelajaran kita, nubuatan-nubuatan yang berdasarkan apa? Alkitabiah. Yang eskatologi yang bersumber dan diinterpretasikan oleh apa? Alkitab. Itulah yang harus bukannya eskatomania ataupun eskatofobia, tapi biblical
eskatologi. Artinya dasar daripada biblical eskatologi ini adalah apa? Bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Bukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Bukan. Sumber kebenaran itu adalah apa? Alkitab. Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab? Oke, wah ini sepertinya sudah terjadi. Tapi Alkitab yang harus menjadi dasar ya. Alkitab dapat menginterpretasikan dirinya sendiri melalui prinsip-prinsip yang dimilikinya. Perbandingan satu ayat demi ayat lain. Itulah sebabnya kita membandingkan apa yang ditulis oleh kitab Daniel dengan apa yang dinyatakan di kitab Wahyu. Ya, kita dapat melihat gambaran yang secara lengkap. Itulah sebabnya dalam buku Education atau Pendidikan halaman 147, Ellen White katakan bahwa Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Ayat akan dibandingkan dengan ayat. Pelajar Alkitab patutlah mempelajari firman itu secara keseluruhan. Ya, dan melihat hubungan bagian-bagiannya melalui catatan sejarah dan nubuatan sampai kepada akhir zaman yang besar itu. Jadi sekali lagi, kalau kita memiliki kewaspadaan, biblical eschatology, kita akan memiliki kewaspadaan. Kita memiliki pengharapan. Dan kita akan memiliki kehidupan dengan tujuan. Dengan tujuan. Itulah sebabnya. Kutipan terakhir, dapat saya bawakan. Testimonies to Minister and Gospel Workers. Ellen White dalam halaman 114 dikatakan apa? Bila mana buku Daniel dan Wahyu dipahami dengan lebih baik, maka umat-umat yang percaya akan memiliki pengalaman kerohanian yang berbeda sama sekali. Mereka akan diberikan seberkas pandangan dari gerbang surga yang terbuka, sehingga hati dan pikiran akan terkesan dengan tabiat yang seharusnya dikembangkan, agar menyadari berkat yang dihadiahkan bagi orang yang suci hatinya. Jadi biarlah pada saat kita mempelajari, bukan mempelajari apa saja yang akan datang, tapi siapa yang akan datang. Dan kalau fokus kita adalah Yesus, kita mengalihkan pandangan kita kepada Yesus, maka tabiat kita, kehidupan kita itu dapat menjadi tabiat dan kehidupan yang Kristus ingin terjadi dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.